supaya kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Terima kasih Dokter Niken atas pemaparan Makasih. materinya yang sangat bermanfaat dan sangat banyak eh, ilmunya pada saat hari ini. Dan semoga menjadi manfaat dan amal jariah kelak, insya Allah. Amin. Terima kasih. Oke, saya coba lanjut. Saya coba share screen lagi. Mudah-mudahan saya sudah bisa. Oke, oke. Apakah sudah terlihat? Bisa terlihat? Sudah terlihat, Pak Oh, Mimi. iya, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Mirazakia, biasa dipanggil dengan Dokter Mimi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang kali ini akan membawakan tentang RSK primer yang berdasarkan modul rinologi dari yang dikeluarkan oleh Kolegium tahun 2022. Oke, sepertinya kita sudah tahu semua bahwa definisi RSK itu adalah adanya inflamasi. Jadi bukan infeksi ya, inflamasi pada mukosa hidung dan sinus paranasal yang ditandai dengan adanya obstruksi nasi, adanya kongesti, ada rinore, dan adanya nyeri wajah. Ya, nyeri wajah, facial pain, yang kadang pada pasien-pasien itu tidak bisa definisikan bahwa itu adalah nyeri wajah. Dia bilang, biasa mengatakan dengan sakit kepala, padahal kita harus mendiferensiasi apakah itu sakit kepala atau nyeri wajah, karena definisi RSK itu di nyeri wajah. Dan biasanya kita harus konfirmasi dengan temuan-temuan endoskopik dan CT scan. Kronik sendiri kalau keadaan ini yang dialami oleh pasien itu berlangsung selama kurang lebih 12 minggu. Nah, definisi terbaru itu berdasarkan EPOS 2020, kita tidak mengenal lagi rhinosinusitis kronik dengan polip, tanpa polip, tapi kita lebih ke definisi rhinosinusitis kronik primer dan sekunder. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang RSK primer. Nah, kenapa kita sebut dengan RSK primer dan sekunder? Jadi, primer itu dibagi oleh EPOS tahun 2020 itu bahwa primer artinya penyebab utama inflamasi yang disebabkan eh, langsung pada rongga hidungnya, sinus paranasal atau mukosa saluran nafas. Jadi bukan dari tempat lain selain itu. Itu yang dikatakan primer. Sedangkan untuk sekunder, kelainan patologis di tempat lain yang bisa menyebabkan inflamasi rongga hidung. Ini hal besar yang membedakan antara primer dan sekunder. Jadi nanti pada saat klasifikasi, pada saat pembagian, adik-adik residen semua bisa mengetahui, oh kalau primer itu jelas. Jadi ini penting untuk definisi dan tata laksana nantinya. Jadi harus tahu primer itu memang jelas dari inflamasinya dari rongga hidung dan sinus maranasal, sedangkan sekunder itu patologisnya di tempat lain tapi menyebabkan inflamasi pada sinus paranasal. Ini akan juga merujuk primer dan sekunder itu tetap akan merujuk pada distribusi anatomi dan dominasi endotype. Dan ini yang paling berbeda dari definisi RSK sebelumnya. Nah, endotip ini juga tergantung dari patofisiologi yang terjadi dan akan ditunjukkan oleh keadaan-keadaan spesifik seperti peningkatan IgE-nya, interleukin 5, eosinofil atau periostin. Nah, RSK primer ini terus terang untuk modul ini kita memang banyak sekali mengadaptasi dari EPOS 2020. Jadi di sini yang sangat berbeda, kita lihat RSK primer itu berdasarkan lokasi, sudah anatominya terdiri dari unilateral atau bilateral, terlokalisir atau diffuse, dan yang paling kita membedakan adalah dari endotype-nya. Dulu kita tidak mengenal tentang endotype, kita hanya mengenal tentang fenotype, apa yang kita lihat pada pemeriksaan fisik, apa yang pada kita terlihat pada rinoskopi anterior, itulah fenotype. Sedangkan endotype yang mendasari gambaran fenotype tersebut. Ya, jadi endotype untuk RSK primer itu ada dua, type 2 dan non type 2, sama untuk localized atau bilateral. Dan salah satu contohnya di sini, kalau non type 2 itu merupakan kelainan yang sifatnya selain eosinofilik. Jadi type 2 itu lebih mengarah ke type ke eosinofilik yang diperantarai T helper 1, T helper 17, yang kita kadang lebih menuju ke suatu base ya alergik. Jadi base-nya pada alergi untuk type 2.
Contohnya kalau di fenotipenya yang RSK primer seperti allergic fungal rhinosinusitis, kalau yang diffuse bisa allergic fungal sinusitis atau CCAD yang sangat khas untuk suatu RSK primer tipe 2 yang diffuse. Nah, hampir sama sebenarnya dengan semua patofisiologi rinitis alergi itu sebenarnya multifaktorial, sangat melibatkan tentang lingkungan dan host itu sendiri. Ya, jadi ini secara garis besar bahwa endotype itu ditentukan oleh host dan environment dan dipengaruhi oleh patofisiologi berupa penetrasi barier. Barier penetrasi ini akan menentukan disinilah bagaimana terjadi patofisiologi yang menjadi suatu endotype. Nah, endotype ini juga jangan sangat dipengaruhi oleh apakah ada komorbid, apakah ada asma atau bronkiektasis. Yang pada akhirnya jika berlangsung terus-menerus itulah yang akan menjadi suatu remodeling dan akan tampak pada fenotype pada saat pemeriksaan fisik. Itulah outcome yang kita lihat pada saat pemeriksaan fisik. Nah, ini mungkin secara lebih detail. Jadi awalnya itu mungkin hanya seperti RSA. Jadi post viral akut yang atau RSA bakterialis. Namun terjadi inflamasi yang terus-menerus sehingga barrier tadi yang kita, kalau bisa bayangkan diagram yang tadi, barrier yang tadi terjadi suatu dysfunction. Jadi ada terjadi dysfunction dari barrier mukosa sinonasal kita yang akhirnya menjadi merusak suatu mukosa kita, mukosa itu akan menjadi inflamasi terus-menerus karena epitel kita terjadi tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya karena terlalu banyak faktor environment and host yang menyebabkan inflamasi terus-menerus. Akhirnya kita terjadi mukus respon itu akan banyak terjadi reaksi yang berlebihan dari mukosa sinonasal. Jadi kita akhirnya terjadi banyak banyak berlendir, mampet segala macam dan yang menjadi suatu gejala dari rhinosinusitis. Pada akhirnya akan terjadi suatu kerusakan dari epitel itu kita epitel. Terjadi kerusakan di sinilah yang akan membentuk suatu remodeling yang pada akhirnya menuju ke suatu fenotip yang kita lihat. Apakah itu polip, apakah itu non polip, ataukah terlalu banyak, apakah dalam itu banyak sekali sekret, ya seperti itu. Nah ini yang lama, mungkin ini masih bisa dipakai. Saya ambil sedikit. Jadi bagaimana chronic rhinosinusitis itu sebagai suatu kayak lingkaran setan juga, maksudnya tidak akan berhenti pada saat kita tidak mencapai suatu healthy sinonasal mucosa. Hemostasis ini tidak bisa tercapai. Nah, bagaimana kalau hemostasis tidak tercapai? Dengan adanya host, kembali lagi hostnya kita sendiri dan lingkungan faktor lingkungan akan menjadi suatu kronik RSK namanya RSK primer ya. Nah, ini yang akan terus menerus terjadi dalam kalau kita tidak mengatasi inflamasi kronik yang terjadi pada mukosa sinonasal. Ditambah dengan mungkin dengan adanya microbial colonization, terus ada juga alergi, segala yang akhirnya intinya adalah menyebabkan suatu kerusakan dari epitel barrier yang menyebabkan tidak terjadinya hemostasis mukosa sinonasal yang sehat. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa banyak sekali faktor predisposisi dari faktor host dan environmental dari terjadinya RSK. Salah satunya adalah NSAID, exacerbated respiratory disease. Ini biasanya dulu kita sebut aspirin exacerbasi respiratory disease, imunodefisiency, LPR, dan variasi anatomi hidung termasuk tadi cleft palate itu bisa memicu sebagai faktor predisposisi terjadinya faktor resiko RSK. Bahkan OSA tadi sudah disinggung juga dan adanya juga defisiensi vitamin D dan ataupun alkohol. Nah, bagaimana diagnosisnya? Saya kira ini sudah paham ya, sudah biasa dilakukan. Yang jelas dari anamnesis itu sangat perlu. Disinilah kita mengelaborasi, mencari tahu, mengidentifikasi kira-kira apa saja yang bisa menjadi penyebab faktor risiko, mulai dari anamnesis, mulai dari gejala pasien, faktor-faktor resikonya, apakah dia punya alergi, apakah dia dengan asma misalnya, ya, atau apakah dia punya faktor
atau kelainan anatomi mungkin juga dari ini kita nilai dengan fast untuk menentukan oh ya ini severity-nya seperti apa. Dengan fast ini kita bisa tahu oh, dengan facial pain-nya itu seperti apa. Jadi kita bisa menentukan gejala utamanya itu apa dari pasien-pasien yang datang. Apakah rinore, apakah obstruksinasi yang menjadi apa gejala utama, kita sebaiknya kita nilai dengan skor FAST untuk menentukan progresivitas dan severity dari pasien-pasien kita. Nah, saya sudah sebutkan di awal bahwa kita harus mengkonfirm dengan nasoendoskopi dan CT scan. Nasoendoskopi itu biasanya sekarang kayaknya semua sentra punya ya, di poliklinik sudah ada, di poli. Nah, kita bisa lakukan nasoendoskopi, kita lihat, kita nilai dulu apakah kita nilai mukosanya, dan ini sangat penting untuk pre dan post terapi, bukan operasi ya, post kita terapi. Jadi apakah ada polipnya, apakah bagaimana sekretnya, bagaimana variasi anatomi dari pada saat kita nasoendoskopi, apakah ada eudema ya dari mukosanya bagaimana. Oke, nanti setelah CT scan, jadi CT scan ini memang kita indikasikan untuk RSK, ya, bukan untuk RSA tanpa komplikasi. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa pemeriksaan imaging itu terindikasi untuk RSK primer yang kita sudah terapi sebenarnya. Jadi jangan melakukan RSA pada pasien pada saat jangan melakukan CT scan pada saat pasien baru datang periksa sama kita, walaupun dengan gejala yang sepertinya berat ya. Jadi kita CT scan itu setelah melakukan terapi dan setelah melakukan evaluasi dan terapi. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana bagaimana gambaran CT scan osteometal kompleksnya, bagaimana penebalan mukosanya ya, yang kita bisa nilai dengan Lundmark score itu setelah melakukan terapi pada RSK. Nah, ini hampir sama tadi. Jadi pada gambaran CT scan nanti kita bisa dapat nih, oh ini dia unilateral, apa dia diffuse. Ya, jadi di sini kita bisa perkirakan kalau dia tipe 2 dan non tipe 2 itu bisa dari beberapa gambaran klinis CT scan seperti misalnya contohnya CCAD, Central Compartment Allergic Disease itu biasanya sangat khas untuk CCAD. Jadi dari penambahan dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik dan ditambah dengan konfirmasi dengan CT scan, kita sudah bisa menilai bahwa oh iya ini pasien ini dengan CCAD. Kenapa kita harus dengan menentukan seperti itu? Karena dengan perbedaan EPOS itu memberikan definisi dengan endotipe dan fenotipe untuk lebih mempertajam atau lebih mengindividualis, maksudnya lebih mempersonalisasi terapi yang akan kita berikan pada pasien. Jadi tidak semua pasien dengan RSK seperti dulu, RSK polip, RSK dengan polip, RSK tanpa polip, kita terapi dengan hal yang sama. Kalau dengan pengenalan dengan lebih tepat dengan diagnosisnya tentang endotype-nya, kita lebih memperkirakan endotype-nya, mungkin dia tipe 2 atau non-type 2, kita sudah bisa lebih mempersonalisasi terapi pada pasien-pasien. Nah, ini tata laksananya. Kita harus, walaupun dalam tata laksana RSK primer, kita tetap harus memperhatikan alarm symptoms. Dan mungkin nanti di EPOS itu banyak sekali alarm symptoms tapi yang paling sering, yang biasanya didapatkan alarm symptom adalah dari mata ya, dari segi komplikasi ke mata. Nah, yang paling pertama RSK primer setelah dengan medikamentosa, yaitu dengan appropriate medical therapy, dengan AMT ini adalah kita terapi dulu dengan semaksimal mungkin ya, dengan harapan dengan terapi kita akan lebih mendapatkan perbaikan yang lebih baik dengan gejala, perbaikan dengan quality of life pasien. Nah, apa saja dari appropriate medical therapy? Corticosteroid yang paling kita sarankan, corticosteroid adalah intranasal. Saya kira teman adik-adik residen semua sudah tahu bahwa sudah akrab sekali dengan penggunaan corticosteroid intranasal ini yang sangat dari bukti systematical review dan beberapa penelitian sangat kuat untuk kuat dan aman untuk pengobatan RSK.
Kalaupun sistemik, kita hanya bisa gunakan jangka pendek. Ada efek, tapi kita hanya bisa membatasi sampai paling lama tuh 3 minggu, 21 hari. Utamanya pada pasien-pasien yang agak bandel ya, misalnya dia jarang kontrol atau bukannya benar kayak susah untuk datang misalnya. Itu ada banyak pasien juga yang susah untuk datang kontrol. Antibiotik ini yang harus saya tekankan sama adik-adik residen semua bahwa mm, jangan terlalu cepat memberikan antibiotik. Saya pun sudah menerapkan sama pasien-pasien saya juga untuk tidak meminimalisir penggunaan antibiotik. Jadi kita harus betul-betul sesuai indikasi. Apakah dia pada saat eksaserbasi akut, kronik dengan eksaserbasi akut dengan tanda-tanda adanya bakterial, mungkin ya sudah tepat kita sudah indikasi untuk kita memberikan antibiotik. Dan kalau bisa memang berdasarkan hasil kultur dan resistensi. Jika bandel nih, oh kita udah tata laksana, kita sudah berikan AMT, tapi masih saja uh, memberikan gejala yang dari fasnya itu tidak geser ke arah yang lebih bagus, misalnya. Nah, kalau dari modul ini yang saya ambil adalah ini jenis-jenis antibiotika yang bisa digunakan, tapi kalau dari EPOS 2020 itu ada satu jenis antibiotik yang rekomendasi karena berdasarkan penelitian dari multi research itu adalah golongan macrolide yaitu clarithromycin. Cuman mungkin kalau kita di sini agak susah ya penyediaan clarithromycin. Mungkin saya tidak tahu, mungkin kalau di daerah Jakarta di sentral lain mungkin sudah cukup banyak, tapi kalau di daerah saya di Makassar itu masih agak susah. Nah, yang paling bisa kita lakukan ini dan dan cukup dan sangat efektif menurut saya juga ini adalah cuci hidung. Jadi secara mekanik itu akan membersihkan mukus, krusta, debris dan alergen, itu akan sangat memperbaiki kualitas dari mukosa sinonasal. Jadi pasien-pasien yang ini otherwise giving antibiotik, ya kita kasih dia dengan nasal irigasi. Uh, Sekedar info juga bahwa kita sudah punya dari Kodirinologi juga sudah mengeluarkan uh, buku tentang cuci hidung, nanti bisa boleh dipesan mungkin ya di Kopmas mungkin sudah ada, jadi bisa dipesan. Jadi di situ kupas tuntas tentang cuci hidung. Jadi uh, cuci hidung ini sangat uh, efektif dan sangat direkomendasikan oleh EPOS untuk menggunakan cuci hidung pada pasien-pasien RSK primer, maupun yang tidak mau operasi, mau yang sudah operasi atau yang tidak operasi pun kita tetap menggunakan sangat dianjurkan untuk penggunaan cuci hidung. Dan beberapa terapi suportif dan simptomatis lainnya bisa kita gunakan pada AMT ini. Tapi yang utama tadi yaitu adalah intranasal kortikosteroid dan cuci hidung ini. Banyak yang lain yang bisa digunakan hanya sebagai suportif, ya, bukan seperti yang tadi intranasal kortikosteroid dan cuci hidung yang merupakan rekomendasi. Antihistamin biasanya kalau ada kaitan dengan alergi tadi. Nah, ini tadi yang disebutkan tadi Dokter Niken anti-leukotriene, tapi tidak tidak uh, tidak ada bukti yang kuat untuk mengurangi gejala. Dekongestan ya, ini ada juga yang beberapa kalau dia mampet banget bisa. Cuman kita harus hati-hati karena ini pemakaiannya tidak boleh lama. Pengalaman saya yang memakai sendiri dekongestan topikal ini, saya rasa paling efektif itu untuk mengurangi obstruksi nasi itu paling lama cuma 3 hari. Selebihnya itu tidak akan berbeda, ya. Anti IgE tadi Dokter Dini juga sudah sebutkan bahwa terapi biologis, walaupun ini masih di banyak literatur masih perlu beberapa penelitian-penelitian lainnya, ya, sama beberapa terapi biologis termasuk probiotik itu juga ya masih dalam research. Nah, ada beberapa mukoaktif drugs yang biasa juga kita gunakan, yaitu seperti ekspektoran, mukoregulator, seperti karbocysteine yang biasa kita pakai, N-acetyl atau erdostein. Itu bisa membantu karena kadang dengan penggunaan terapi yang lainnya
kita menjadi lebih kering ya, menjadi lebih apalagi kalau kita sempat menggunakan dekongestan topikal, bahkan ada beberapa yang sering menggunakan dekongestan sistemik, itu biasa dengan penggunaan itu biasanya mukosa mulut, hidung itu menjadi lebih kering. Jadi dengan mungkin terapi suportif dari untuk simptomatis dengan pemberian mukolitik akan sedikit lebih membuat nyaman. Nah, oke, ada beberapa pemakaian herbal yang ya kita belum tahu efikasinya seperti apa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa pentingnya untuk menilai asesmen sebelum terapi dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Begitu kita sudah terapi pasien, baik itu setelah operasi atau setelah AMT, kita perlu nilai kembali ya bagaimana gejala nasal obstruksinasinya seperti apa. Apakah dia masih dengan terapi yang kita berikan itu dia masih sangat tersumbat ya, itu kita bisa nilai dengan FAS ya, makanya perlunya untuk menilai FAS di awal supaya pada saat kita setelah melakukan terapi kita bisa melihat FAS-nya nih berkurang nggak atau menetap atau bahkan memberat. Kita lihat juga rinorenya. Jadi penting kita tanyakan pada saat ibu rinorenya gimana, ibu ingusnya gimana, kemudian facial pain-nya, rasa beratnya itu bagaimana, penghidu. Penghidunya seperti apakah dia ada perubahan atau oh iya dok setelah cuci hidung misalnya dengan terapi yang AMT tadi kita berikan oh dia menjadi lebih baik misalnya. Nah ini tadi dia tidurnya menjadi lebih nyaman nggak? Menjadi lebih nyenyak tidak? Nah dari nasal endoskopi, nah ini yang kita perlu. Makanya nasal endoskopi di awal itu perlu kita catat baik-baik. Jadi kita bandingkan dengan setelah terapi. Kalau kita masih mendapatkan hal yang sama dengan hal yang dengan pemeriksaan pertama, berarti kita harus ini nih pikir apa masalahnya. Nah mungkin disitulah baru kita perlu kasih obat lagi nggak, perlu kita kasih AMT lagi nggak. Kalau menurut EPOS ini dia masih kasih lagi nih satu course of rescue treatment. Jadi dia masih kasih, tapi mungkin kita pasti udah kita operasi aja Bu ya, mungkin seperti itu. Karena kalau seperti itu, tapi ini menurut EPOS-nya tetap kita memberikan lagi treatment kalau eh, pasien-pasien yang kita kasih itu masih uncontrolled. Nah, pembedahan itu kapan kita lakukan pembedahan? Sebenarnya eh, menurut EPOS sendiri tidak ada waktu yang tepat kapan kita harus melakukan operasi pada pasien-pasien RSK primer. Bilang harus 2 bulan, 3 bulan. Kalau di algoritmanya yang kalian mungkin sudah pernah lihat ya di EPOS itu yang panjang itu bisa sampai ada yang 2 bulan, 2 bulan, itu bisa sampai 6 bulan, setengah tahun itu baru dia uh, berpikir untuk oke kita baru operasi ya. Jadi pembedahan sinus dengan functional endoskopi ataupun kalau yang sudah besar sekali dengan banyak polipektomi yang masif itu bisa dengan endoscopic sinus surgery tanpa fungsional lagi. Kita sebenarnya hanya untuk menciptakan rongga sinus yang menggabungkan ostium alaminya seperti ventilasi sinus menjadi lebih baik dan pembersihan mukoseler juga akan menjadi lebih efektif. Dan dengan kita membuka jalan seperti itu, pemberian terapi topikal itu menjadi lebih efektif. Itu sebenarnya. Ya, selain dengan harapannya kita akan memberikan suatu quality of life dan dari pengurangan gejala dan uh, yang dirasakan oleh pasien. Ya, jadi ini kita perlu catat bahwa pembedahan itu tetap harus dengan terapi medikamentosa. Karena ya kalau tanpa medikamentosa kita tidak akan mendapatkan suatu perbaikan yang signifikan dan lebih baik. Ya, jadi bukan terapi utama tapi tetap harus kita berikan dulu medikamentosanya. Tetap AMT dulu baru kita rencanakan evaluasi lagi dan kita rencanakan baru kita rencanakan yang operasi. Nah, walaupun Cadwellak atau antrostomi itu masih menjadi kompetensi buat adik-adik residen, tapi saya harap mungkin ini kita lakukan bisa dilakukan pada kasus-kasus tertentu saja, bukan banyak, bukan pada semua kasus, ya. Walaupun itu tetap menjadi kompetensi adik-adik, tapi tetap harus dipikirkan ini adalah
hal terakhir yang bisa kita lakukan pada saat kasus-kasus mungkin berulang yang sudah mengalami pembedahan sinus endoskopi. Jadi bukan cewel dulu baru lakukan sinus endoskopi seperti itu. Ya. Nah, yang kalau kita perlu perhatikan adalah adanya komplikasi pada tata laksana ini. Yang paling banyak salah satunya adalah komplikasi dari penyakitnya sendiri dan komplikasi dari bedah sinus endoskopi. Ada 3 grade dari komplikasi ini. Yang paling rendah, paling ringan adalah trauma pada lamina papiracea dan lemak orbita sampai mungkin saja epistaksis. Ini yang paling ringan ya. Dan yang kedua ya adalah trauma pada ductus nasolacrimal kalau kita terlalu ke depan saat melakukan meatus meatal antrostomi, dan kebocoran CSF kalau kita terlalu masif ke atas pada saat melakukan ethmoidektomi. Grade 3 ini kalau sampai kita terjadi trauma pada rectus medialis, nih kita harus hati-hati sekali. Biasanya kita tidak sadar pada saat terjadi melakukan menarik ini pada pasien-pasien dengan polip masif. Karena biasanya pada pasien-pasien polip masif itu batas lamina papiracea itu sangat tipis dan sangat mudah ditembus sampai uh, bisa terikut nih ya. Ini kita harus hati-hati sekali. Perdarahan retrobulbar. Nah, ini yang sangat-sangat berat juga ya. Yang bisa kita ketahui pada saat biasanya setelah kita operasi, jika ada perdarahan kita bisa langsung tahu setelah beberapa saat setelah kita lakukan operasi, atau bahkan langsung trauma ke nervus opticus dan atau bahkan trauma terhadap arteri caratus interna. Ini biasanya kalau daerah ethmoid posterior atau sampai ke daerah sphenoid. Nah, ini yang tadi alam simptom dari komplikasi RSK-nya sendiri. Yang paling sering kita lihat adalah komplikasi orbita, mulai dari grade ringan sampai grade berat, selulitis preseptal, selulitis orbita, abses superior dan abses orbita. Namun sebelum melihat itu semua, pada saat setelah melakukan terapi atau mungkin pada saat memberikan edukasi pada pasien setelah kita melakukan pengobatan, kita harus memberikan ujangan juga sama pasien bahwa ibu kalau misalnya ibu merasa berat pada mata atau ibu merasakan susah membuka mata itu, atau ibu merasakan adanya ibu agak susah melihat, mungkin kita bisa uh, pesan bahwa itu adalah suatu alam simptom. Jadi pada saat itu harus ditekankan pada saat masa pengobatan, ya karena itu bisa saja terjadi, ya. Nah, ini komplikasi intrakranial. Salah satunya tadi yang bukan hanya orbita, ini intrakranial. Ada juga sampai ke komplikasi tulang yang kita bisa kenal Potpourri tumor. Biasanya dia ngumpulnya di area frontal saja, ya. Terus ada sampai ini salah satu walaupun jarang ya, sampai perforasi septum, sampai hilangannya mukosil, ya, atau septikemia, tapi sangat jarang. Nah, ini hanya tabelnya yang tadi dari apa singkatnya dari yang tadi, kompilasi dari yang saya sebutkan tadi. Tapi dengan terapinya, jadi kalau dengan selulitis preseptal, medikamentosanya kita terapi dengan medikamentosa saja, ya. Yang kapan kita bisa harus melakukan tindakan terapi agresif kalau kita sudah mengetahui ada, misalnya dia sudah ada gangguan otot. Nah, itu kalau dia sudah mulai pada saat setelah itu kita lihat loh ada gangguan otot nih, dia kayak susah menutup, susah melihat ke kiri, kita harus melakukan medikamentosa dan melakukan drainase sinus secepatnya, ya. Sama juga mulai dari, jadi kita betul harus berhati-hati pada saat sudah terjadi adanya gangguan otot ekstraokular. Nah, itu yang kita harus mulai mulai hati-hati nih. Jangan sampai, jangan bilang, oh ya Bu, nanti kalau penglihatannya kabur, itu baru kita lakukan tindakan. Tidak. Pada saat sudah terjadi gangguan pergerakan otot, itu sebaiknya kita sudah aware. Kita sudah harus hati-hati banget dan memberikan medikamentosa, dan kalau perlu memang sampai kita lakukan drainase. Nah, ini ke intrakranial. Eh, ini dengan bagaimana terapinya ya, kita harus lihat bagaimana sampai keadaan pasien, ya. Kalau ini sih saya belum pernah dapat, alhamdulillah, ya. Jadi ini yang paling kita harus hati-hati sekali karena
morbiditasnya, mortalitasnya juga bisa sangat meningkat ya. Eh, abses sampai kalau sampai yang susah itu kalau sampai tromboflebitis segala macam itu pasti kita harus melakukan konsul ke bagian bedah saraf ya. Karena kalau ini sepertinya kita tidak bisa atasi tanpa kerjasama atau join dengan departemen lain atau di bagian lain. Nah, edukasi yang penting adalah yang kita perlu harus selalu melakukan edukasi sama pasien. Jadi dari anamnesis kalau kita tahu ibunya misalnya kerjanya mungkin daerah yang banyak polusi atau dia merokok, itu kita perlu edukasi untuk menghindari segala faktor-faktor resiko dan pemicu. Misalnya ada alergi, kita harus sarankan untuk sebaiknya mungkin mungkin SPT, screen prick test untuk mengetahui ibu alerginya ini, jadi ibu harus hindari ini supaya tidak melanjut ke rhinosinusitis kronik. Ya, pencegahan sekunder yaitu kita tetap lebih ke bagaimana kita mendiagnosis dan memberikan pemerihan yang optimal ya supaya tidak terjadi eksaserbasi, supaya tidak terjadi inflamasi kronik yang terus-menerus ya sehingga kita bisa lebih baik dalam mengkontrol gejala dan terapi pada pasien-pasien. Nah, itu baru kita setelah itu baru kita tahu nih, oh, apa kita perlu operasi atau tidak, ya. Tersiernya ya, kita ya pengawasannya karena banyak sekali pasien yang kadang disuruh cuci hidung itu nggak mau atau disuruh cuci hidung malas. Nah, ini yang perlu kita kontrol juga. Atau disuruh misalnya datang kontrol mungkin sekali seminggu, dia tidak datang. Nah, ini yang akan memberikan kita harus edukasi. Ibu kalau sudah ini harus datangnya teratur supaya uh, lebih efektif pengobatannya dan untuk menghindari resiko atau komplikasi yang lebih lanjut. Dan karena rekurensi dari RSKI sering karena dia inflamasi kronik karena dia sangat begitu host dan environmentalnya itu akan sangat berpengaruh terhadap endotype dan fenotipenya lagi. Jadi kita harus betul-betul mengawasi apa yang kita berikan dan apa yang menjadi faktor resiko pada pasien-pasien RSK. Nah ini saya bilang tadi ini ada di EPOS ya. Ada juga di modul, ini semua saya ambil di modul, materi semua ada di modul. Jadi bisa dilihat modulnya bahwa ini adaptasi dari EPOS. Jadi bagaimana kita bisa lihat dia sangat mulai dari 12 minggu untuk di primary care-nya aja, terus nanti baru bisa dirujuk kembali ke kalau kita primary care mungkin yang vaskes tingkat satu. Nah, ini dia refer lagi ke rumah sakit tipe B mungkin kalau buat kita, terus di sini dia sampai membutuhkan itu kalau kita hitung itu dia bisa sampai eh, setengah tahun ya ini untuk sampai dia betul-betul kita baru masuk di operasi. Nah, ini menurut yang paling ideal dari EPOS 2020. Nah, di sini harus selalu dilihat alarm symptoms dari mulai dari dia primary care sampai paling terakhir itu alarm symptoms itu harus selalu kita perhatikan. Bukan hanya kita dan tetap kita juga harus edukasi kepada pasien jika merasakan hal-hal tersebut. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ini semua bisa dibaca kembali di modul hidrologi. Jadi semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya? Oh, ada ya. Oke, dari THT UB ini apa ya? UB Brawijaya, Unibrau. Silakan. Oke, selamat siang, Dokter. Selamat pagi, Dokter. Mohon izin, suara saya sudah terdengar nggak, Dokter? Ya, sudah cukup Ya. jelas. Oke, terima kasih, Dokter, atas presentasinya. Saya Samuel dari PPDSDA TBKL Universitas Brawijaya izin menanyakan kepada Dokter Asmin dan juga sebenarnya kepada Dokter Niken dari Divisi Alergi. Ini kami mendapatkan literatur bahwa akhir-akhir ini kita bisa menggunakan nasal irrigation menggunakan steroid, Dokter. Misalkan seperti Pulmicort atau budesonide.
yang ingin saya tanyakan, jika pada pasien dengan RSK itu, apakah penggunaan cuci hidung menggunakan steroid ini bisa menggantikan kortikosteroid intranasal? Kemudian jika diperbolehkan itu pada kondisi apa yang diperbolehkan pada pasien dengan rhinosinusitis kronis, dan kemudian bagaimana dosis pemakaiannya? Kemudian kalau misalkan yang ingin saya tanyakan juga pada pasien dengan rinitis alergi, apakah nasal wash dengan steroid ini bisa menggantikan steroid kortikosteroid intranasal, dan apakah diperbolehkan pemakaiannya untuk dalam waktu jangka panjang? Jika misalkan diperbolehkan, apakah ada efek samping tertentu yang mungkin perlu kita edukasi pada pasien? Seperti itu, dokter. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, mungkin saya jawab dulu ya. Mungkin habis itu mungkin Dokter Niken boleh, Dok ya. Ya, jadi kalau saya sendiri kebetulan untuk cuci hidung dengan Pulmicort itu memang untuk saya pakai ya. Biasanya saya pakai itu pada pasien-pasien post operasi. Kalau saya ya, memang ada. Jadi cuci hidung itu banyak sekali yang mencampur larutan cuci hidung dengan berbagai macam agent. Ada yang paling banyak memang dengan kortikosteroid, Pulmicort ya. Itu salah satunya, ataupun kalau mungkin bukan Pulmicort, Actacort ya, itu merek. Ada juga yang mencampur dengan, dulu itu ada yang mencampur dengan apa, betadine, apa ya bahasa ya, ada dulu dulu yang mencampur dengan itu. Tapi recently memang ada yang menganjurkan Pumiko itu budesonide ya, kalau saya tidak salah isinya. Budesonide itu memang ada yang menggunakan itu, dan ada literatur yang memakai itu, bahwa setelah operasi pemakaian itu inflamasi mukosa sinonasal itu akan lebih uh, bagus ya. Itu pun sebenarnya saya sudah mau bikin penelitian juga sih sebenarnya, bagaimana efektivitasnya dibandingkan intranasal kortikosteroid. Jadi saya memakainya biasanya utamanya pada pasien-pasien yang RSK primer type 2 ya, tipe 2 yang karena dia akan dengan harapannya akan mengendalikan inflamasi mukosa itu menjadi lebih baik. Tidak hanya tadi kan NaCl membersihkan secara mekanik ya, tapi dengan mekanik itu dia dapat menyentuh obat dari budesonide itu menjadi lebih, selain membersihkan juga. Itu saya pakai, saya biasanya sampai pos operasi, tapi biasanya tidak kurang lebih 2 minggu. Kalau saya lihat perbaikan mukosanya bagus, kembali tadi kita harus menilai bagaimana efektivitas pengobatan kita, nasal blockage-nya bagaimana, rinorenya bagaimana, ya, itu kita harus nilai kembali setelah pengobatan. Apapun itu setelah pengobatan kita yang kita berikan, kita harus evaluasi kembali, ya. Kalau sudah seperti itu, biasanya saya akan melanjutkan dengan nasal kortikosteroid intranasal. Seperti itu. Ya, itu kalau saya pribadi. Tapi saya belum banyak tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa kortikosteroid dengan cuci hidung dengan kortikosteroid akan menggantikan intranasal kortikosteroid, karena itu berbeda. Karena itu dengan NaCl 500 mili dengan Actacort yang mungkin tuh hanya sedikit sekali konsentrasi itu budesonide-nya pasti akan berbeda dengan yang intranasal corticosteroid spray. Ya, mungkin tambahan dari Dokter Niken, Dok, silahkan. Ya, baik mengenai pemakaian. Jadi itu pemakaian kortikosteroid inhalasi yang dipakai secara tradisional ya. Itu berarti kan yang ditanyakan ya tadi, bahwa Respirol ini ditaruh ke inhalasi kemudian dipakai. Jadi pemakaian inhalasi tradisional untuk kortikosteroid untuk rinitis alergi tidak direkomendasikan. Jadi memang sudah banyak penelitiannya bahwa karena rinitis alergi ini adalah suatu inflamasi kronis, maka penggunaannya tentu kortikosteroid ini akan dipakai secara jangka panjang. Dalam penggunaan jangka panjang, selalu kita harus memperhatikan sebenarnya fitur keamanan dari suatu obat yang akan digunakan. Nah, untuk obat-obat yang saat ini ada, steroid intranasal yang saat ini ada, semuanya memiliki bioavailabilitas yang sangat-sangat rendah ya, seperti
fluticasone furoat, mometasone furoat, dan fluticasone propionat. Ya, itu semua bioavailabilitasnya sangat-sangat rendah sehingga kemungkinan reaksi sistemiknya itu menjadi sangat-sangat kecil. Ya, nah sementara regimen yang lebih tua, yang sebelumnya seperti budesonid itu memiliki bioavailabilitas sistemik yang cukup tinggi, sekitar 34%, ya, sehingga kalau digunakan jangka panjang tentu akan menimbulkan risiko, mungkin akan ada risiko reaksi atau efek samping sistemik, ya. Itu tapi dari budesonid yang sediaannya sudah dikemas dalam intranasal. Nah, tidak ada penelitian apabila itu digunakan dengan cara tradisional seperti inhalasi, itu berapa bioavailabilitasnya, itu belum ada penelitiannya. Kemudian juga tadi mengingat obat yang umumnya kita gunakan untuk inhalasi tradisional itu adalah budesonid, di mana budesonid memang afinitas reseptornya tidak sebaik obat-obat yang intranasal steroid, dan tentunya semakin baik afinitas reseptornya maka akan semakin poten. Kemudian juga harus diingat lagi ada yang istilahnya therapeutic index. Jadi semakin tinggi therapeutic index-nya akan dia semakin poten dan safety margin-nya semakin besar. Jadi makin aman. Sementara kalau untuk budesonid memang diketahui therapeutic index-nya rendah dan safety margin-nya itu pendek. Jadi kalau untuk rinitis alergi berdasarkan tadi evidence-nya, maka pemakaian steroid secara tradisional inhalasi tidak direkomendasikan, ya. Karena tadi akan dipakai jangka panjang terutama. Jadi yang perlu diperhatikan adalah safety-nya. Ya, Um, Dok. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya dokter. Sudah sangat menjelaskan sekali dokter. Jadi kalau ini mungkin kalau corticosteroid nasal steroid itu bisa dipakai jangka panjang, ya. Makanya tetap saya katakan tadi tidak akan menggantikan kalaupun kita mau mencoba memberikan dengan cuci hidung, ya. Siapa lagi ini dari Unsri? Silahkan dari Unsri. Selamat pagi, siang dokter. Perkenalkan saya Simran dari Unsri. Dokter, mohon dijelaskan mengenai apakah antibiotik selalu diperlukan dalam pengobatan rhinosinusitis kronik? Jika iya, kapan waktu tepatnya dokter? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih, Dok. Saya menjawab dengan sesuai dengan yang saya sudah baca dari EPOS. Boleh silahkan nanti dibaca kembali juga ya. Jadi tetap tidak antibiotik itu tidak digunakan sebelum tidak diberikan pada AMT. Nah, kita udah tahu kan AMT itu kita lakukan terapi medikamentosa pada saat eh, pasien datang atau pada saat kita memang ada rencana nih mau kita operasi, itu tetap AMT. Jadi AMT itu tetap anunya adalah kortikosteroid intranasal dan cuci hidung tanpa melibatkan antibiotik di dalamnya. Kecuali di sini saya sebutkan bahwa ada eksaserbasi akutnya. Nah, eksaserbasi akutnya juga ini kita harus ingat juga apakah ada sesuai hampir sama dengan RSA, apakah dia ada dengan tanda-tanda dengan demam misalnya, demam yang tinggi, ada peningkatan CRP misalnya, itu baru bisa kita berikan antibiotik. Jadi untuk secara reguler atau secara rutin kita berikan antibiotik untuk tata laksana RSK itu tidak. Pada saat kapan kita bisa berikan? Biasanya saya berikan, kalau di EPOS itu dia akan berikan pada saat setelah operasi. Bisa dilihat nanti di algoritmanya itu ada, dia bisa memberikan setelah operasi. Dan itu pun pemilihannya di macrolide yaitu golongan clarithromycin. Pemilihannya itu juga karena clarithromycin itu mempunyai efek antiinflamasi sebenarnya, mempunyai sedikit efek antiinflamasi. Nah, makanya diberikan antibiotik golongan itu. Pemilihannya karena itu saja. Karena menurut dari EPOS itu dengan pemilihan dari penelitian banyak research dengan pemberian golongan placebo dengan antibiotik lain itu tidak memberikan
hal yang signifikan dalam perbaikan gejala ataupun quality of life dari antibiotik, kecuali yang ini tadi. Namun penggunaan ini juga kita harus hati-hati karena macrolide ini kita harus perhatikan juga pasien ini punya gangguan kelainan irama jantung atau tidak. Nah, kalau dia punya kelainan irama jantung, ya kita tidak boleh juga memberikan antibiotik jenis ini. Seperti itu. Ini idealnya ya, seperti itu. Ya. Baik dokter, cukup jelas. Terima kasih dokter. Mungkin satu lagi ya dari Undip mungkin ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ita dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan AMT. Untuk pemberian AMT-nya itu sendiri, eh, apakah ada berapa lama gitu dok untuk dalam satu kali pemberian AMT yang sudah dikatakan maksimal sebelum operasi? Karena tadi dikatakan bahwa kalau dari EPOS kan kalau masih uncontrol itu masih bisa dilakukan AMT lagi. Nah itu untuk sampai berapa lama kita dapat memberikan AMT? Kemudian pertanyaan kedua tadi ada untuk terapinya itu sendiri kan bisa dilakukan bedah endoskopik sinus dokter. Nah untuk bedah endoskopik situsnya tadi disebutkan ada full house phase atau full phase, kemudian ada radikal, fungsional maupun extended. Untuk perbedaan dari masing-masing itu sendiri dan batasannya itu seperti apa ya dokter? Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi AMT itu tetap kalau menurut EPOS ya, kembali kita ke algoritma. Kalau kita kembali ke algoritma itu panjang sekali. Jadi biasanya karena kita biasanya sudah teman-teman residen biasanya kan sudah di tersier ya, udah yang ketiga nih, yang paling puncak. Biasanya tuh saya dilihat dari EPOS itu biasanya kan sampai 3 bulan ya, bisa 12 minggu ya sampai 3 bulan. Tapi kalau saya sih kembali kita lihat, kita MT kembali nilai lagi tuh ya. Setelah kita lakukan MT, kalau saya kita kasih dulu 2 minggu ya, 2 minggu 2 sampai 3 minggu lah. Misalnya pun kalau kita mau kasih kortikosteroid sistemik, kita kasih 3 minggu, kita lihat apakah ada perubahan atau tidak ya. Kalau misalnya Mas sudah ada perubahan, biasanya kalau dengan kortikosteroid nasal yang sangat safety, kita biasanya kasih bisa lanjut dengan itu. Dengan cuci hidung itu aman kok. Tapi kalau misalnya seperti itu, seperti masih 2-3 minggu itu masih belum ada perbaikan, kalau saya boleh kita kasih lagi. Tetap seperti tadi, tetap seperti kita kasih lagi. Nanti begitu dia tidak ada, baru mungkin kita rencanakan untuk melakukan terapi bedah endoskopik. Jadi tidak ada sebenarnya waktu yang paling pas untuk kapan nih kita operasi pasiennya, ya. Tapi yang jelas kita harus melakukan dulu tuh AMT kurang lebih menurut EPOS sih 6 minggu, minimal 6 minggu. Kalau di situ, kalau kita berdasarkan EPOS itu 6 minggu, 6 minggu itu berarti sebulan lebih ya, 1,5 bulan. Seperti itu. Kita nilai lagi, kita kontrol, baru kita lakukan. Kalau memang dia masih ada perbaikan walaupun sedikit, baru kita mungkin ya, oke boleh kita coba lakukan imaging seperti itu. Perbedaan full face itu kalau mohon maaf nanti ini sesuai sependek ilmu pengetahuan saya. Full face itu kita membuka semua sinus, ya, semua sinus maksila, ethmoid anterior, ethmoid posterior, frontal sampai sphenoid, semuanya kita buka. Semua kita buka, osteumnya semua kita buka, kita satukan. Full face itu jadi ethmoid anterior semua bersatu menjadi whole large, satu besar kavitas. Itu full face. Terus yang tadi apa ya? Full face extended apa? Di sini dok dengan radikal dokter dan fungsional itu batasannya? Fungsional itu begini, fungsional itu kita yang itu tadi, fungsional itu kita hanya membuka bagian yang kalau dalam imaging itu kelihatan oh cuma di maksilanya aja misalnya. Ya kita biasanya hanya melakukan ya sampai minifest saja, kita hanya membuka MMA saja. Kita tidak membuka ethmoidnya. Ya, paling paling kalau dengan minifest paling kita hanya buka apa? Bula ethmoid paling tinggi. Cuman kita harus hati-hati dengan usinatus nanti malah kena frontal.
kita bikin perlukaan di daerah aksila bisa menyebabkan sinusitis frontal. Jadi function itu apa eh, yang terlibat itu aja yang kita ambil, ya, seperti itu. Kalau dia full house, semua kita buka, semua dibuka. Jadi sampai sphenoid pun bisa full house ya, semua itu terbuka. Jadi betul-betul menjadi satu kavitas yang besar kalau kita habis full house, ya. Kalau mungkin yang radikal, mungkin eh, kalau extended, mungkin kalau kita sudah sampai full house dengan ada mungkin inverted papilloma, kita mungkin sampai maxillektomi medial endoskopik mungkin ya seperti itu. Karena kalau maxillektomi medial endoskopik, eh, antrostominya itu kita bikin mega antrostomi, sampai besar sekali, sampai bahkan di sebagian dinding lateral itu, dinding lateral maksila itu kita buka sampai di bawah, sampai di batas dengan atau bahkan sampai kongka inferior, sepertiga kongka inferior itu bisa terambil. Itu sampai extended, kita buka sampai di atas. Jadi full house ditambah ada beberapa yang eh, kita buka lebih besar, mega antrostomi. Pernah dengar istilah mega antrostomi kan? Ya, itu antrostomi kita buka lebar sekali, kita buka selebar mungkin, bahkan ada sampai kita harus tapi tidak mencederai ductus nasolacrimal. Kita harus preservasi ductus nasolacrimal. Tapi bisa sampai sebesar itu. Kalau megantostomi sampai kongka inferior itu masih masih kita pertahankan. Kalau mungkin kan sampai yang radikal, maxillektomi medial endoskopik itu sepertiga sepertiga inferior posterior kongka inferior itu kita bisa ambil. Ya, mungkin yang radikal sampai sejauh itu. Radikal lagi mungkin kalau kita mau gabungkan dengan em, aduh, saya lupa. Hmm, yang sampai ke apa? Aduh, saya lupa namanya. Itu sampai dinding anterior juga kita ambil. Itu bisa secara endoskopik. Itu bisa secara endoskopik. Itu tapi saya belum pernah bikin juga. Tapi itu yang kalau radikal, sepahaman saya itu kita tidak banyak mengambil bagian-bagian tulang yang lain, begitu. Ya. Oke, gimana dok? Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Hmm. Eh, Mungkin terakhir Unpad ya, boleh ya? Masih ada waktu sedikit. Atau tidak ada lagi? Mungkin kalau tidak ada lagi, eh, saya tutup ya forum PPDS kita kali ini. Izin dok untuk lanjut sosialisasi dulu Ya, sebentar. ya benar-benar dok. Maksud saya menutup forum PPDS-nya, nanti Dokter Yanuar langsung lanjut dulu gitu. Boleh ya dok? Dokter, izin dokter. Oh, masih ada. Maaf, dok. Punten dok, izin terdengar dok. Oh iya iya, oke oke. Kirain nggak jadi. Siap dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, kami dari THT Unpad izin bertanya dok. Eh, kita kan ketahui kalau dari IPOS 2020 itu RSK itu ada 3 tipe respon inflamasi dok. Nah, tipe 1, 2, dan 3. Memang kalau kebanyakan yang kita baca dengan literatur dari luar tuh banyakan mengarah ke tipe 2 ataupun tapi eh, berdasarkan pasien yang banyakkan kita dapat di sini dok, itu pasien dengan RSK dengan dia dengan polip, setelah diperiksakan polipnya itu ternyata lebih banyak yang dia itu neutrofilik ataupun bahkan mix di kita ini dok. Nah, di situ apakah yang ingin saya tanyakan dok, apakah mungkin di sini tuh ada keterlibatan dari respon tipe 3 dok di sini? Di respon inflamasi yang tipe 3 karena di tempat kami banyak sekali ditemukan eh, polip yang mix dok tipenya. Jadi dia dengan neutrofilik dengan eosinofilik gitu. Karena seperti yang mungkin sedikit yang masih saya baca itu
bahwa di tipe ketiga itu dia ada peranan dari interleukin 17 yang mana interleukin 17 ini nanti dia itu selain dia mengarah inflamasinya ke neutrofilik, dia juga berperanan juga ke arah sinergis dengan T helper 2. Jadi dia bisa ke arah eosinofilik juga seperti itu, Dok. Mungkin mohon penjelasan biar sayanya juga agak lebih memahami tentang respon inflamasi tipe 3 ini, Dokter. Terima kasih. Iya, terima kasih dok. Sebenarnya ini juga masih banyak harus dibaca ya dok ya, karena terus terang kalau di ini sebenarnya sudah ada ongoing juga kalau saya tidak salah ya, mau penelitian dari kita sendiri, dari maksudnya dari kita kodirinologi itu kalau saya tidak salah dari dokter Iriana juga sudah mau meneliti tentang campuran ini, tipe 1, tipe 2 yang membingungkan. Banyak yang tipe 2 kok diteliti ada juga tipe satunya, tipe satunya ada tipe 2-nya juga. Eh saya mungkin hanya memberikan sedikit karena saya juga belum terlalu banyak baca tentang ini. Karena ini masih eh, bahan penelitian banyaknya. Sebenarnya intinya adalah kita harus maksudnya mungkin kita mau terapi yang mananya gitu ya sebaiknya. Iya, Jadi betul. kita lebih Iya, Dok. Maksud kami tadi juga kan karena tipenya mix. Bagaimana kita memikirkan untuk terapinya gitu, terapinya, Dok. iya betul. Iya. Kemarin sih ada yang mengatakan bahwa kalau memang rata-rata tipe 2 ke tipe 1 karena akan banyak yang menilai kita lebih cenderung ke tipe 2, ada yang begitu. Karena inflamasi dari tipe 2 itu biasa lebih lebih sulit uncontrolled ya dengan banyak sekali faktor-faktor predisposisi untuk tipe 2 ya. Karena walaupun ini saya belum sendiri belum bisa menjawab pasti dok ya karena saya belum membaca bahwa kalau respon tipe 3 itu akan seperti apa ya. Karena dari literatur yang terakhir saya baca itu dia juga masih eh, belum menentukan kalau tipe 3 itu mix itu dia harus diterapi dengan ke tipe 2-nya kah atau ke tipe satunya karena mix. Jadi kalau saya sih mungkin kita tetap ke basicnya bahwa ini adalah suatu inflamasi ya. Jadi kita mengendalikan inflamasi eh, mulai dari faktor-faktor predisposisinya, misalnya kalau di asma kita kendalikan alergi dan asmanya untuk menghindari inflamasi kronik yang lebih apa ya, lebih lanjut kalau begitu. Kalau kalau rata-rata sih kalau saya sih lebih banyak di tipe 2, Dok. Ya, kalau banyak lebih tipe 2. Gejalanya lebih banyak ke tipe 2, kalaupun ada mixnya di tipe 1. Ada walaupun dari penelitiannya ada tipe 1. Biasanya seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung kita melihat dari bukan hanya dari patofisiol, oh tipe dia tipe 2 nih. Tapi kita lihat juga dengan kita komprehensif melihat dari gejalanya. Dia lebih banyak gejala apa. Kita lihat juga endoskopinya. Mungkin seperti itu dok, kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sih kalau begini cenderung mengendalikan inflamasi saja. Inflamasinya karena pengobatan yang faktor predisposisi itu kayak alergi itu semua kan mengarah ke suatu inflamasi kronik bahkan OSA tadi itu pun ke kronik inflamasi. Jadi kita mengendalikan dari inflamasinya, tetapi lebih cenderung kalau ada mix begitu lebih cenderung ke tipe 2 mungkin saya. Seperti itu, Dok. Izin, Dok. Berarti bolehkah kita langsung untuk memberikan kan tadi sudah dilakukan pemeriksaan PA-nya hasilnya mix. Bolehkah kita langsung memberikan antibiotik di situ, Dok? Terus pilihan antibiotik yang lebih baiknya apa, Dok? Karena kan ini mix, jadi mungkin ke arah antibiotik kita kasih juga, sama ke arah tipe 2-nya juga kita obatin gitu, Dok. Maksudnya ke arah. Kalau saya dok, saya tetap karena saya tetap berdasarkan EPOS, jadi sesuai dengan yang rekomendasi EPOS ya antibiotik yang disarankan ya tetap itu tadi golongan golongan makrolide karena ada efek antiinflamasinya itu. Sedangkan saya tetap kalau saya sendiri saya tetap berstandar baku dari itu. Walaupun dengan praktek sehari-hari saya tetap menggunakan makrolide
Walaupun di sini susah klaritromisin ya, jadi saya menggunakan macrolide yang lain dengan harapan ya ada efek inflamasinya, antiinflamasinya. Karena itu tadi dari antibiotik yang lain itu dengan placebo itu katanya berdasarkan research yang lain itu tidak jauh berbeda efek, tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang memberikan efek signifikan ini tadi macrolide ini tadi itu. Mungkin kita bisa gunakan quinolone, Cipro ya, quinolone mungkin atau levofloxacin. Mungkin itu. Kalau pilihannya cuman itu sih kalau saya ya antara macrolide dan golongan quinolone untuk eh, pemilihan antibiotik. Izin dok, jika boleh menambah pertanyaan lagi dok. Dan Dokter Yanuar udah menunggu dok ya, soalnya kita Sama terbatas waktu. dosisnya Ya. mungkin mungkin berbagi pengalaman dokter dok untuk dosisnya dan kapan kita mengevaluasinya gitu dok. Terima kasih. Oh ya, oke. Kembali saya ingatkan lagi, kita harus selalu mengevaluasi setelah pemberian treatment. Setiap pemberian treatment harus kita evaluasi. Jadi yang itu tadi ya, yang box yang itu tadi ya, tolong dibaca lagi di EPOS. Jadi saya biasanya menggunakan kalau di EPOS itu di EPOS lagi, maaf, EPOS lagi. Itu kurang lebih saya memberikan kurang lebih 3 sampai 4 minggu setelah operasi ya. Biasanya saya berikan setelah itu. Ya, seperti saya. Kalau menurut pengalaman ya, kalau dari pengalaman saya itu saya kalau 1 minggu terlalu efeknya kurang kurang dapat lah menurut EPOS. Tapi itu kembali kita harus lihat juga pemakaian 3-4 minggu itu efek ke pasien apa. Utamanya pasien-pasien yang laki-laki misalnya ada gangguan EKG, gangguan aritmia itu kita harus hati-hati. Itu aja sih. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan dari materi saya. Oke, terima kasih semua adik-adik residen yang sudah eh, sampai saat ini masih setia on untuk sampai hari ini dan eh, saya tutup forum PPDS ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan akan kita lanjutkan dengan sosialisasi website kolegium yang akan disampaikan oleh Dr. Yanuar. Untuk Dr. Yanuar,